أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwilil laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni bertakwa kepadanya. Bertakwa dalam arti meninggalkan semua larangannya dan mengerjakan semua perintahnya. Baik, pada hari ini saya Muhammad Imam Al-Haramain akan menyampaikan kembali materi mata kuliah Akidah Islamiyah yang dibimbing oleh Dr. Ahmad Alim LCMA. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mengajarkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan menjelaskan kembali 9 materi yang telah beliau sampaikan. Yang pertama ialah aliran sesat. Aliran sesat sudah semakin marak di zaman kali ini. Bermacam-macam aliran muncul khususnya di Indonesia. Ada 10 macam kriteria aliran sesat. Yang pertama, aliran sesat ialah mengingkari rukun Islam, mengingkari rukun iman. Apa rukun iman? Rukun iman 1, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Apabila salah satu di antaranya diingkari, maka jelas itu aliran sesat. Dan yang kedua, mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan syar'i, meyakini wahyu setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran ini mereka tidak yakin bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat di akhir zaman. Dan yang keempat, melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan ilmu tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi. Orang-orang yang ini disebut dengan inkar sunnah. Mereka ingkar terhadap sunnah. Mereka hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Selanjutnya, yang ke-9, percaya adanya Nabi setelah Rasulullah SAW. Jelas zaman sekarang sudah banyak nabi-nabi baru muncul. Nah, ini disebut dengan aliran sesat. Karena dalam ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah jelas Nabi Muhammad adalah khataman nabiin, nabi penutup, nabi terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi setelahnya. Yang ke-9, mengurangi pokok ibadah. Mengurangi pokok ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Orang-orang di sini disebut khawarij atau mengkafirkan orang lain. Dan faktor-faktor penyebab terplesetnya dari ajaran yang benar ada 2 maksud saya, yaitu internal dan eksternal. Apa faktor internalnya? Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan ilmu agama.
tidak memahami ilmu bahasa Arab, mengikuti hawa nafsu. Jadi orang-orang yang seperti ini jelas terpeleset karena kurangnya pengetahuan ilmu agama, tidak memahami ilmu kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga, sudah tidak tahu keduanya, ditambah ini mengikuti hawa nafsunya. Dan yang keempat, yakni adanya kepentingan politik sehingga dia terpeleset dari ajaran yang benar. Dan faktor eksternalnya adalah pengaruh agama lain yang ada di luar seperti Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, balasan bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan apa balasan bagi orang-orang yang zalim? Balasan orang-orang yang zalim akan ditangguhkan supaya mereka bertambah dosanya. Istiraj, diulur sedikit demi sedikit agar mereka semakin sulit. Yang ketiga, selalu dihiasi dan dirasa indah segala sesuatu. Dan yang keempat, akan dikisos pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang zalim akan mendapatkan balasan atau kisos pada hari kiamat. Yang kelima, balasan untuk orang zalim mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang zalim. Dan yang keenam, orang zalim mendapatkan kegelapan di hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi SAW, zulmun zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, balasan untuk orang yang zalim adalah terancam oleh doa orang-orang yang terzalimi. Karena dalam hadis Nabi SAW yang artinya, dan berhati-hatilah terhadap orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada perantara antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, balasan untuk orang yang zalim yakni jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kesembilan, dijauhkan dari segala falah atau kemenangan. Jadi orang yang zalim tidak akan mendapatkan kemenangan sampai kapanpun. Dan yang ke-10, kezaliman adalah sebab bencana dan malapetaka. Sekarang contoh ada di Indonesia. Di tahun 2021 kita diawali dengan berbagai macam bencana. Pesawat jatuh, gunung meletus, banjir di mana-mana. Salah satu penyebabnya apa? Karena kezaliman yang terjadi oleh para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa. Kita doakan semoga para pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cinta sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta terhadap sahabat dan keluarga Nabi merupakan ciri ahli sunnah wal jamaah. Karena sahabat adalah pewaris ajaran Nabi hingga sampai pada kita. Jika tidak ada sahabat, ilmu tidak akan sampai kepada kita umat akhir zaman ini. Dan jangan kita menyalahkan Nabi, bahkan membencinya seperti Syiah yang mengkafirkan sahabat. Ideologi Syiah sudah menyebar di Timur Tengah. Ajaran Syiah ini ajaran yang sesat. Karena apa? Syiah ini menolak hadis Nabi. Hadis Nabi ditolak. Ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh terhadap apa? Pertama, terhadap Al-Quran. Yang kedua, terhadap hadis Nabi. Nah, ini Syiah tidak percaya dengan hadis Nabi. Gitu. Bahkan Al-Quran yang mereka punya, Al-Quran yang udah dicampur aduk-adukan. Dan mereka Syiah sesat karena Syiah menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syiah hanya percaya kepada imam mereka saja,
Mereka menganggap imam yang mereka tunjuk imam yang suci. Dan yang selanjutnya tidak meyakinkan adanya ijma atau pendapat. Selanjutnya memandang imamah mereka sebagai salah satu orang yang benar yang ditunjuk oleh mereka. Dan yang terakhir, Syiah tidak Syiah tidak mengakui khilafah. Ini merupakan jelas Syiah merupakan aliran sesat. Dan yang selanjutnya, hukum pelaku dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang dilakukan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Iman diucapkan dengan lisan dan diikrarkan dalam hati dan dipraktekkan dalam bentuk amal-amal soleh. Al-imanu yajidu wa yankus. Iman tempatnya naik dan turun. Iman bisa berkurang karena maksiat atau dosa besar yang dilakukan. Karena melakukan dosa tersebut ada dalam Al-Quran. Sudah ada ganjaran dan hukumannya. Contoh, dosa besar apa? Syirik. Syirik merupakan salah satu dosa besar yang tingkatannya paling tinggi. Apa contohnya lagi? Mencuri merupakan dosa besar. Membunuh, berzina merupakan dosa besar. Dan setiap perbuatan yang diharamkan dalam Al-Quran mendapatkan konsekuensi atau hukuman. Sebagian ulama berpendapat bahwa dosa besar ada 17. Dan menurut Imam Abu Thalib Al-Maliki ada 4 dalam hati. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, terus-terusan dalam kemaksiatan. Yang ketiga, putus asa. Yang keempat, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Imam Abu Thalib Al-Maliki ada 4 dosa besar yang di lisan. Yang pertama, menuduh zina. Yang kedua, memberikan saksi palsu. Yang ketiga, sihir atau menyekutukan Allah, syirik. Dan yang keempat, sumpah palsu. Dan menurut Imam Abu Thalib Al-Maliki, 3 berkaitan dengan perut. Yang pertama apa? Makan harta anak yatim dengan zalim. Yang harta yang harusnya dipergunakan untuk kesejahteraan anak yatim, mereka makan sendiri. Dan yang kedua, makan riba. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Quran melarang riba. Dan yang ketiga, minum segala sesuatu yang memabukkan. Jelas dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa perbuatan yang buruk adalah sesuatu yang dilakukan untuk apa? Bersenang-senang. Contoh memabukkan, minum minuman arak. Yang dalam Al-Quran dikatakan merupakan hal yang menjijikan. Dan 2 dosa besar dalam kemaluan. Yang ada pada kemaluan apa? 1, zina. Yang kedua, sodomi. Dan menurut Imam Al-Maliki, 2 di tangan apa? 1, membunuh. Membunuh salah satu dosa besar. Yang kedua, mencuri. Dan 1 di kaki. Dosa besar apa? Kabur atau pergi dari peperangan. Dan 1 dosa untuk semua anggota badan. Ada 1 dosa yang menyeluruh anggota badan. Apa itu? Yakni durhaka terhadap orang tua. Semoga kita dijauhkan dari dosa mendurhakai orang tua. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajil menjelaskan dosa besar itu ada 450, bahkan 460. Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang menjauhi dosa besar. Dan dosa besar bisa hilang dengan bertaubat. Taubat nasuha, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hakikat waliullah. Hakikat waliullah adalah wali
Wali adalah orang yang iman dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria waliullah apa? Satu, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, sempurna cinta karena Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menjaga amanah. Kriteria waliullah yang keenam, menjaga amanah. Benar-benar menjaga amanah. Jika diberikan sebuah amanah, maka akan benar-benar dijaga. Dan yang ketujuh, wali memiliki karomah, sesuatu yang tidak bisa atau dimiliki oleh orang biasa. Selanjutnya, integrasi akidah dan penyucian jiwa. Metode yang kita lakukan untuk penyucian jiwa kita apa? Satu, mengosongkan diri kita dari segala bentuk maksiat. Mengisi diri kita dengan kegiatan, dengan memperbanyak ibadah, dan menyibukkan diri kita dengan segala sesuatu yang baik. Selanjutnya, menyadari bahwa diri kita adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa memadu dengan ilmu yang manfaat. Selanjutnya, integrasi akidah dan akhlak. Akidah adalah bentuk aktualisasi akhlak. Akidah itu ibaratkan sebuah pohon. Sebuah pohon yang memiliki akar yang kuat. Sementara akhlak itu adalah ranting atau buahnya. Sehingga akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Integrasi akidah dan akhlak yaitu akidahnya dan akhlaknya mahmudah. Jadi sama-sama baik. Akhlak yang kurang baik bisa dilatih dengan baik. Dan akan menghasilkan akidah yang baik. Contoh akhlak yang baik ialah dengan cara menebarkan rahmat dan berkah Allah dengan memberi salam kepada orang lain. Dan hal tersebut merupakan akhlak sosial yang baik. Dan yang selanjutnya, integrasi akidah dan dakwah. Akidah dan dakwah tidak dapat dipisahkan. Antara akidah dan keduanya ini saling berkesinambungan. Karena dakwah itu risalah dalam rangka meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah. Dan itu merupakan sebaik-baik ucapan dan amalan. Pahala mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih dari seekor unta, lebih besar dari seekor unta merah kendaraan perang yang paling mewah pada zaman masyarakat Arab dahulu. Dakwah mengajak seseorang untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdakwah di jalan Allah disebut dengan khairul ummah, umat yang terbaik. Dan setiap mukmin diwajibkan untuk berdakwah walaupun hanya satu ayat. Dan setiap mukmin tidak bisa dipisahkan dengan dakwah karena setiap mukmin memiliki orientasi untuk berdakwah. Dan selanjutnya, integrasi akidah dan ibadah. Sebagai wujud dan praktek kita ialah bahwa Allah itu esa dengan cara beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah dan ibadah saling berkaitan. Orang yang berakidah berarti harus beribadah, dan ibadah itu mencakup segala ismul jami, segala hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita niatkan untuk beribadah. Contoh seperti kita tidur, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidur didahului dengan doa, dan itu salah satu merupakan ibadah kita. Jika diawali dengan niatnya karena Allah untuk beribadah. Dan dikisahkan oleh Nabi SAW, ada orang yang masuk surga karena lalat.
Dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Jadi mau sekecil apapun usaha kita akan bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah sama-sama kita perbaiki akidah kita. Kita jauhi segala sesuatu yang menyimpang dari akidah kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti mengerjakan semua perintahnya dengan ikhlas, mengharap ridho karena Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jauhi segala bentuk larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.